Di kehidupan lalu, suami gugur dalam tugas. Saya serahkan anak saya kabarnya, lalu ikut mati di makam. Arif, saya ikut kamu. Untungnya Tuhan berbelas kasih, membiarkan arwahku kembali ke keluarga Pratama. Di tubuh kakak sulung, aku menemukan tanda lahir milik suamiku. Barulah aku tahu, Arif Pratama pura-pura mati hanya untuk menikahi kakak ipar dan punya anak dengannya. Dasar brengsek, setelah aku mati, dia tak peduli anak kita dan membiarkan Dewi Sari menyiksanya sampai mati. Dasar brengsek, mati kau. Data Arif Pratama sudah dihapus. Ini tunjangan suami Anda. Saya turut berduka. Arif Pratama, di kehidupan lalu kau bohong mati dan membunuh anakku. Kali ini, kenapa harus jadi janda untukmu? Arif, kamu beneran mau sembunyiin dari Rina, gantiin posisi kakakmu dan nikahi kakak iparmu? Kamu gak takut kalau istrimu tahu kebenarannya dia nikah lagi? Bu, kakak ipar sudah menunggu kakak selama bertahun-tahun. Kalau dia tahu kakak meninggal, dia pasti nggak akan kuat. Aku cuma di kakak, dengan punya anak ini, dia akan bisa bertahan. Soal Rina, dia sangat mencintaiku. Lagi pula kita punya anak. Dia seharusnya nggak akan nikah lagi. Nanti saja aku jelaskan padanya. Arif Pratama, karena kau mau jadi kakak dan nikahi kakak ipar, maka akan kugantikan. Rina, apa kamu pulang? Tadi, kamu tengah apa? Mama, Raffi. Untung aku lahir kembali. Semua masih bisa diperbaiki. Papa? Anak kecil memang tak bisa mengenali orang. Raffi, dia bukan papamu. Dia pamanmu. Dia ini kan papaku. Arman, kamu baru pulang dari Medan. Belum ketemu adik iparmu kan? Biar aku kenalkan. Ini istri Arif. Adik. Raffi, dia memang bukan papa. Dia pamanmu, kakak. Kalau tidak ada urusan lagi, aku duluan ya. Tunggu. Mami, aku janji sebelum pergi pernikahan yang sempurna. Sekarang aku sudah pulang. Pernikahannya 7 hari lagi. Ibu Rina, kalau ibu mau beri saya kesempatan, saya bersedia kasih TV besar. Saya bisa kasih mesin jahit lagi. Mesin jahit mana bisa dibandingkan dengan TV besarku? TV besar apanya? Seolah-olah siapa yang nggak punya? Aku duluan. Hei, Dia sudah punya pacar. Mulai sekarang, jangan ganggu dia lagi. Ya, maaf. Ya, aku... Cuma Bunga mau ngejar aku. Yang lain kan kasih TV besar dan radio. Ibu Rina, sejak pertama kali melihatmu di grup seni, aku langsung jatuh cinta. Meskipun keluargaku tidak kaya, tapi aku janji, aku akan selalu hanya mencintaimu. Aku pasti akan melindungimu, merawatmu, dengan sekuat tenaga memberimu hidup terbaik. Aku tak peduli hal-hal sekilas. Yang kuinginkan hanyalah tulus. Kecuali kamu janji akan selalu mencintaiku. Rina, aku janji, seumur hidupku dan di semua kehidupan selanjutnya, aku hanya akan mencintaimu. Aku tak akan biarkanmu menangis atau merasa sakit hati. Kalau begitu, selamat menikah kepada kakak dan kakak ipar. Semoga bahagia. Arif, kamu buang keluarga ini, anakmu pun tak kau akui. Kalau begitu, aku juga tak mau kamu. Puyati, ini Rina. Rina, ada apa nak? Tante, suamiku meninggal. Mau minta tolong tante, tolong carikan jodoh.
Meskipun aku sudah bertekad untuk pergi. Tapi sekarang belum waktunya. Bukan, Kak. Kamu salah dengar. Sudah kuduga, Rina sangat mencintaiku. Dia takkan menikah lagi. Haji Ipa, aku tahu Arif meninggal. Kamu sulit menerima. Tapi tenang saja. Kalau kamu tidak keberatan, aku bisa menjaga kalian berdua. Membantu Arif menjaga kamu dan anak. Tidak usah repot, Kak. Aku hanya terlalu lelah akhir-akhir ini. Aku dan Raffi pamit dulu. Sejak kabar kematianku tersebar, Rina selalu putus asa. Kok dia bisa setenang ini? Sudahlah, tunggu Dewi hamil, baru ku bilang kebenarannya pada Rina. Dan kembali ke Rina. Mama, ini semua barang Papa. Bukannya Mama paling suka ini? Raffi, Papa sudah tiada. Kamu mau ikut Mama ke tempat lain? Mama kemana? Raffi ikut kemana? Raffi mau selalu bersama Mama. Raffi anak ya. Sudah begini, barang-barang ini tak ada gunanya. Rina, ini aku belikan dari uang misi kali ini. Tanganmu kenapa? Gak apa-apa, misi kali ini agak berbahaya. Tapi aku pakai bonus ini untuk belikan ini. Lihat. Suka nggak? Suka banget. Hari ini, aku akan berpisah dengan kenangan indah. Dulu kau nekat, hanya untuk memberiku cincin. Sekarang kau berubah begitu saja. Adik! Kamu ngapain? Kamu mau buang cincin kita? Cincin ini adalah tanda cinta terberharga kami. Dulu dia sangat sayang, nggak tega dipakai. Sekarang malah mau dibuang. Adik, aku tahu kamu sedih. Tapi barang-barang ini biarkan saja jadi kenangan. Lagi pula, ini juga barang berharga. Ini juga bisa jadi bekal untuk kalian berdua. Aku urus barang Arif. Kalian tidak perlu repot. Begini saja, 2 hari lagi aku dan kakakmu menikah. Bisa tidak cincin emas ini pinjamkan ke kakakmu? Lagi pula kamu juga harus berduka untuk adikku. Nggak pantas pakai perhiasan kan? Kalau begitu mau ambil sendiri. Apa maksudmu? Rina, adik, aku tahu kamu sedih Arif meninggal. Tapi Dewi juga kakak iparmu. Kamu harus hormati dia kan? Meskipun suamimu sudah tiada, tapi kamu tetap menantu Pratama. Jangan lupa aturan. Arman, tanganmu. Demi ambilkan cincin untukku, tanganmu sampai luka. Aku nggak apa-apa. Kita istirahat dulu di kamar. Di hari pernikahan mereka, aku akan pergi selamanya. Seumur hidupku, takkan pernah bertemu mereka lagi. Kok bisa? Biasanya Rina paling sayang foto dan barang kita. Kok dibakar? Tante, suamiku meninggal. Mohon Tante bantu cari jodoh. Jangan-jangan dia tahu sesuatu. Adik, apa maksudmu semalam? Aku dan Arman cuma mau pinjam cincin emasmu buat pamer.
Kan nanti dikembalikan. Kenapa kamu lempar ke api? Sampai kakakmu terluka. Itu cincin emas dari Arif. Arif sudah tiada. Aku tak mau melihatnya lagi. Makanya aku bakar, biar ikut Arif. Kenapa? Kalian baru menikah, pasangan baru. Mau pakai cincin janda yang baru jadi janda. Gak ngerasa sial. Adik kamu. Peduli. Pokoknya jangan sakiti Arman. Kakak, lepaskan. Rina Sari, aku tarik kamu sekarang untuk minta maaf padanya. Kenapa aku yang minta maaf? Harusnya dia yang minta maaf padaku. Kamu. Hari ini aku benar-benar gak terima. Kamu harus minta maaf padanya. Berani menghindar. Sebagai kakakmu, hari ini ku biarkan kau tahu apa itu aturan. Rina. Untung tidak apa-apa. Dewi, kenapa kalian berantem? Kamu nggak terluka kan, Dewi? Sakit nggak? Arif, kamu luka. Mulai sekarang, aku tak akan biarkan kamu terluka lagi. Mama luka. Aku temani ke rumah sakit. Mama nggak apa-apa. Raffi, jangan khawatir. Tinggal 3 hari lagi. Cuma 3 hari. Aku bisa pergi dari sini. Takkan pernah kembali. Kipas angin ini tolong taruh di sudut ini. Baik. TV ini tolong taruh ke kamar itu. Makasih ya. Aku sudah janji padamu, akan kubeli peralatan baru. Aku tepati janjiku. Nanti, aku akan belikan kulkas dan AC juga. Baik, kamu baik banget. Rina, nanti aku harus lebih sering bertugas untuk membelikanmu apa saja. Akan kubeli juga kulkas, AC, dan TV. Akan kubuat kau wanita paling bahagia. Ada anak, ndak tahu malu. Rina, aku sangat mencintaimu. Aku akan memberimu semua yang terbaik. Aku takkan mengecewakanmu. Arif Pratama, kau ingkar janji lagi. Arif Pratama, waktu aku tahu kau meninggal, betapa sakitnya. Sedesak itu kecewaku. Karena kau mau menikahi wanita lain, maka pernikahan kita selesai. Kita pisah jalan. Jalan masing-masing. Mama, coba. Ayo pergi. Ada orang nggak? Tolong. Ada orang nggak? Arman, api, Arman. Kamu nggak terluka kan? Kotak perhiasan masih di dalam. Kotak perhiasan? Aduh, hati-hati. Mama Raffi dan aku ini terdekat dengan dapur lama. Kalau begini, Raffi akan dalam bahaya. Arif Pratama! Tolong Raffi! Arif Pratama! Tolong! Mama! Mama! Raffi, gak usah takut. Papa akan datang menyelamatkan kita. Arif Pratama, kamu tega sekali pada Raffi. Kamu sungguh membuatku kecewa. Tolong.
Mbak, istri kedua Pratama, gak apa-apa. Nggak apa-apa. Makasih sudah menolongku. Nggak usah sungkan. Raffi, jangan nangis. Mama nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Rina. Biar papa lihat apa kamu nggak apa-apa. Ini salahku. Harusnya aku nggak beli peralatan. Aku juga nggak nyangka kabelnya bisa tiba-tiba rusak. Tapi adik, ada api. Kenapa kamu nggak kabur? Kamu kan dewasa, bisa lari cepat. Tapi Raffi masih kecil. Kalau kamu ini jaga anak gimana? Pas ada masalah, kamu malah sembunyi. Apa pasal? Wanita jalan itu yang kunci pintu Mama. Mama nggak bisa keluar. Api itu sendiri yang nyala. Mama nyelamatin aku, bukan nyalain api. Kalian berdua jahat, menganiaya Mama. Raffi, kenapa kamu ngomong ngawur? Arman, aku takut. Untungnya api padam. Kalau kamu mati, aku juga mati. Mama, tangannya luka. Luka sebelumnya belum sembuh. Sekarang terluka lagi. Gimana kalau aku temani kamu ke rumah sakit? Cuma luka segini. Masih perlu Arman temani ke rumah sakit. Seriusan. Sabar sebentar. Sebentar lagi. Sebentar lagi, aku bisa bawa Raffi pergi. Tidak usah repot, Kak. Bu, aku dengar Arif sebelum meninggal berjasa besar. Jasanya pasti banyak ya. Aku mana tahu yang ambil Rina. Mereka berdua nanti hanya bisa hidup dari uang itu. Rina ya, kasihan sekali. Masih muda sudah jadi janda. Mama, janda itu apa? Raffi, jangan dengar. Ayo masuk. Bu, gak ngobrol lagi. Aku pulang dulu ya. Rina Sari, punya uang jasa sebanyak itu, malah mau merebut priaku. Gak bisa, aku harus ambil uangnya. Gak bisa biarkan dia hidup gratis di sini. Tante, adik ipar dapat uang jasa. Itu semua uang pengorbanan Arif. Keperluan hantarku kurang sedikit. Bolehkah adik ipar menolongku? Nanti setelah nikah, akan kubalikin. Aduh, tante kan melihatku tumbuh. Tante gak percaya aku. Baiklah, lagi pula nanti juga satu keluarga. Berhenti. Uang tunangan Arif itu, keluarkan untuk pernikahan kakak iparmu. Setelah dia menikah, akan kumbalikan. Tidak. Bu, uang itu, Arif sisakan untuk kami berdua. Untuk biaya sekolah Raffi nanti. Mahar saya dulu, bukankah sudah kuberikan padamu? Kita kan sekeluarga, kan nanti akan dikembalikan. Kenapa begitu pelit? Itu uang pengorbanan anakku. Aku ambil sendiri. Ibu ambil uang anaknya, apa salahnya? Cepat serahkan. Serahkan, serahkan. Jangan begini. Dewi. Arman, kakiku, kakiku. Rina, kenapa kamu dorong Dewi? Dewi kan kakak iparmu. Aku nggak dorong dia. Masih berani membantah? Kakiku sakit banget. Ke rumah sakit. Dulu, kamu juga melindungiku begini. Dina. Awas. Kamu terluka. Asal kamu baik-baik saja. Arif Pratama. Karena kebahagiaan masa lalu menjadi pedang yang menusukku, maka pergi adalah pilihan terbaikku. Arman, kakinya nggak patah kan? Belum bisa digerakin. Aku takut. Tenang Dewi, dokter bilang kamu harus istirahat. Kakimu pasti akan sembuh. Jangan takut. Rina, besok kan nikahan kakak dan calon kakak iparmu. Pinjam uang sedikit saja, aku nggak mau. Gini deh, malah sampai ke rumah sakit, sial sekali. Dewi kan lemah. Gak seharusnya kamu ribut sama dia. Tunangan Arif, kamu serahkan sekarang juga. Uang keluarga nanti, kasih ke kakak iparmu. Suamiku pura-pura mati, jadi suami orang lain. Malah berdiri di samping wanita lain, menyalahkanku. Rina, minta maaf saja pada Dewi, biar ini selesai. Dewi juga tidak semena-mena. Kita nanti juga akan hidup di satu atap. Nanti jadi bahan tertawaan tetangga. Aku nggak dorong dia.
Dia sendiri. Adik ipar, waktu itu banyak orang lihat. Jelas kamu yang dorong Dewi. Kenapa kamu masih nggak ngaku? Aku nggak melakukan hal itu. Kenapa aku harus ngaku? Cukup! Kamu dulu nggak begini. Sejak kapan kamu jadi wanita jahat? Ikut aku. Aku tak salah. Aku memang tak mendorongnya. Baik, karena kamu tak mau menyesal, maka di sini berlututlah terus sampai kamu sadar. Arif Pratama, sebenarnya demi wasiat kakakmu, atau demi keinginanmu sendiri, besok hari pernikahanmu, juga hari aku pergi. Arif Pratama, semoga kamu takkan pernah menyesal. Adik, cepat masak. Kamu harus masak untuk 10 meja. Waktu aku menikah dengan Arif, dia bilang mertuanya sudah tua, gak suka ribut, jadi nikahnya gak besar-besaran. Ternyata bukan mertuanya yang gak suka ribut, hanya saja di hati mereka yang mereka mau bukan aku. Ini aku buat untuk Dewi saat membuat perhiasannya. Aku sekalian. Nih, kamu pasti capek sekali. Aku tahu, di rumah tanpa pria itu berat. Tapi tenang saja, setelah ini selesai, aku akan bicara dengan Dewi soal punya 2 istri. Arman, waktunya sudah. Waktunya jemput pengantin. Sudah. Cici, benar-benar cici. Ya kan suamiku, kok bisa seperti memberinya sedekah bilang begitu? Untung waktuku sudah, aku juga harus pergi. Rina, yuk. Kenapa jantungku berdebar-debar? Apa karena mau menikahi Dewi? Aku terlalu senang. Dewi kan aku cintai dari kecil. Jadi wajar kalau agak gugup. Dewi itu pengertian. Pasti setuju aku punya 2 istri. Aku juga gak kecewakan, Rina. Arif, karena kau sangat mau jadi suami orang lain, jadi suami orang lain seumur hidupmu. Suamiku mulai sekarang adalah orang mati sejati. Jaga dirimu baik-baik. Selamat, selamat. Terima kasih, terima kasih. Ini permen, ini permen. Wah, keluarga kalian lagi double bahagianya ya. Katanya Rina mau nikah lagi sama anaknya. Wah? Mbak Wati, kok Rina menikah lagi? Dia kemana? Arman, kenapa kamu panik? Hari ini kan hari pernikahan kita. Aku juga nggak tahu. Baru kalian pergi, aku lihat Rina naik mobil sama anaknya. Sampai sekarang belum pulang. Makanan resepsinya pun belum siap. Gak mungkin. Rina sangat mencintaiku. Bahkan setelah dengar kabar kematianku, dia berulang kali mau bunuh diri. Kok bisa menikah lagi? Pasti adik ipar sedih karena baru jadi janda. Makanya nggak tahan melihat hari bahagia ini. Mungkin pulang ke rumah orang tuanya. Benar. Pasti pulang ke rumah orang tuanya. Ma. Rina pulang. Benar-benar pulang. Sudah lama nggak pulang. Tangan kalian. Rina, Arif sekarang sudah jadi komandan. Tiap hari sibuk. Kok kamu masih minta dia antar pulang? Pa, Ma, antar Rina pulang. Ini nggak lama kok. Lagi pula, Rina sudah hamil. Hah? Kenapa? Syukurlah. Rina, tunggu aku lagi. Asal Dewi setuju, aku punya 2 istri. Aku akan menjemputmu dan mengaku siapa aku. Rina, calon pacar ini, sejak jadi mak comblang, ini yang paling bagus. Bukan cuma tampan, kondisinya juga bagus. Kamu untung banget kali ini. Status dan penampilan gak penting. Asal dia baik sama Raffi, aku nikah. Dia tegang banget. Datang. Nak, lihat anak gadisku. Kulitnya putih merahnya. Jodoh banget sama kamu. Memang apa gunanya? Nak, lihat pantat keponakanku. Nanti gampang melahirkan. Maaf ya, saya sudah ada calon.
Yuk duduk. Aku duluan ya. Halo, sepertinya kamu belum tahu soal aku ya. Biar aku perkenalkan diri dulu. Kakak, kamu lapar ya? Permisi, 1 kue Azuki ya. Anak kecil cepat lapar. Sebentar ya. Makasih, Om. Aku suka kue Azuki. Ternyata kamu perhatian juga. Makasih ya. Sama-sama. Soal kamu, aku sudah tahu. Suamimu meninggal. Merawat anakmu sendiri, umur 5 tahun. Dan ada masalah dengan keluarga mertua. Kamu tahu gimana? Karena aku selalu memperhatikanmu. Dia sudah kasih tahu semua soal kamu. Wajar, aku nggak nyangka. Kalau gitu, biar aku jelaskan kondisiku juga. Juga biar aku perkenalkan diri. Aku Andi Wijaya. Ada mobil dan rumah. Aku sehat dan bisa menanggungmu dan anakmu. Nanti aku juga akan serahkan semua uangku padamu. Yang terpenting, aku anak tunggal. Gak ada masalah dengan mertua dan saudari ipar. Kalau kamu mau, kita bisa menikah sekarang juga. Aku cuma mau cari orang yang bisa hidup rukun. Kita terlalu berbeda. Maaf sekali. Kita lupakan saja. Raffi, ayo. Mama, Paman baik kok. Dia cuma ngawur. Jangan diambil hati ya. Kita duluan ya. Kamu gak kenal aku lagi, Rina? Kamu siapa? Baby, cepat serahkan topi yang kamu sembunyiin. Kalau enggak, kita akan dorong kamu ke lumpur. Jangan ganggu dia. Dasar jelek, so tahu. Mau ku terusin juga. Aku sudah bilang Tante Yati, dia segera datang. Kalau kalian gak pergi, kalian akan dikurung di kamar gelap. Sialan. Jangan sedih ya, mereka cuma pengecut. Cuma bisa menindas yang lebih baik. Aku gendut dan menyebalkan ya. Enggak kok, waktu itu kamu bagi roti putih untukku. Kamu orang terbaik. Lagi pula, gendut itu bagus. Di musim dingin, pelukannya pasti hangat. Andy si gendut itu. Gak nyangka kita bertemu lagi setelah sekian lama. Dan bertemu di acara Kencan. Aku pria dewasa lajang. Kamu wanita dewasa lajang. Kalau gitu, kita nikah saja gampang. Iya Raffi, ayo ikut Taman pulang. Tunggu. Wah. Raffi, ikut Paman masuk. Raffi, lihat, Paman siapkan apa untukmu. Wah, banyak makanan enak. Rina, Raffi sudah masuk. Kamu juga masuk ya. Aku nggak usah masuk deh. Raffi, ayo kita harus pulang makan. Iya, sudah malam begini, anaknya belum makan ya. Katanya makan itu penting. Anak kecil lagi masa pertumbuhan, gak boleh sampai lapar. Di dapur ada makanan yang baru matang. Makan di sini saja ya. Baiklah, makasih ya. Akhirnya bos punya jodoh. Hari ini harus maksimal. Bantu bos, jaga jodohnya. Makasih ya hari ini. Raffi, cepat bilang makasih ke Paman. Makasih Paman Andi. Sama-sama. Lain kali sering-sering makan di rumah Paman ya. Kita pergi ya. Rina, aku sudah berpikir matang. Ya aku bilang tadi di restoran, itu semua dari hati. Kalau Raffi butuh seorang ayah, aku rasa aku yang paling cocok. Sebenarnya suamiku tidak mati. Apa? Demi mewujudkan wasiat kakaknya, hari ini dia menikahi orang lain. Dia bahkan bilang dia akan punya 2 istri. Arif Pratama benar-benar binatang. Bagaimana bisa dia tega padamu? Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Karena dia mau menggantikan posisi kakaknya, maka akan kucapainya. Halo, saya mau hapus data suami saya. Data Arif Pratama sudah dihapus. Ini tunjangan suami Anda. Semoga sabar. Saya sudah hapus data identitasnya. Tunjangan dari militer, saya juga sudah terima. Dan suamiku sudah mati di misi itu. Kalau dia mau pulihkan identitasnya, pasti akan dihukum berat. Rina, apapun pilihannya, aku akan selalu mendukungmu. Tapi aku harap kamu juga beri aku kesempatan. Biar aku bisa bersamamu. Rina, ini bukan alasan untuk menolakku.
Kalau dia sudah tiada, aku malah khawatir kamu tak akan bisa melupakannya. Lagi pula aku ini manusia hidup, bagaimana bisa bersaing dengan cinta mati? Tapi dia tidak mati, aku malah berterima kasih padanya. Terima kasih sudah mengantarmu ke sisiku. Aku tahu kamu belum siap untuk hubungan baru, tapi aku akan beri kamu waktu. Kalau kamu bawa Raffi pulang ke rumah orang tua, kalau Arif Pratama tahu kamu sudah pergi, dia bisa saja datang ke sana. Nanti kalau dia bawa Raffi pergi, jadi tinggal di sini dulu ya. Baik, aku ikut kamu. Cepat! Aku bereskan kamarnya sekarang. Semua makan minumnya enak ya. Ini pamanmu. Paman? Bu. Ada apa? Waktu pernikahan itu bukannya sudah sepakat? Setelah pernikahan selesai harus dibayar. Jangan bercanda ya. Dewi, bukannya kamu sudah ambil uang Rina? Uangnya mana? Aku nggak tahu. Rina sama sekali nggak kasih aku uangnya. Bukannya aku bilang ke rumah sakit, ambil uangnya. Uangnya mana? Uang tunjangannya mana? Kok surat kabar? Adik ipar, Ada apa, Kak? resepsi besok butuh banyak uang. Sini uang tunjangan Arif. Sudah kusiapkan untuk kakak. Kakak pakai saja. Kalian sudah keterlaluan. Jangan salahkan aku kalau tak beri muka. Jangan sedih terlalu banyak. Meskipun adikku sudah tiada, tapi masih ada kakak. Kalau ada apa-apa, cari kakak saja. Baik, Kak. Maksud kalian apa? Aku dan teman-temanku sudah kerja seharian. Masa mau gratis? Bukan itu maksudnya. Aku punya uang. Aku ambil sekarang. Aduh, nggak punya uang kok nikah. Dewi begitu pengertian. Pasti dia setuju aku punya 2 istri. Tapi kejadian hari ini terlalu mendadak. Semua salah Rina itu. Dia pasti iri padaku. Karena hidupku lebih baik dari janda. Makanya sengaja menyulitkanku. Arman, ayo kita usir dia. Biar dia nggak makan gratis di sini. Dewi. Jangan marah dulu. Kok Dewi sekarang jadi berbeda dari dulu? Menjadi begitu bandel. Kalau Rina pasti memahamiku. Rina naik pangkat jadi komandan. Aku merasa bersalah padamu. Nggak apa-apa. Yang penting kamu selamat. Itu lebih penting dari komandan. Jangan sedih lagi. Arman, ini malam pertama kita. Mau? Jangan. Arman, kita tunangan bertahun-tahun. Akhirnya kita sampai di hari ini. Apa kamu nggak mau punya anak denganku? Aku janji pada kakak untuk jaga Dewi. Asal membuatnya hamil dan lahirkan anak, semua akan kembali normal. Halo? Halo Bu, Pak, Bu. Saya Arman Pratama. Ada apa? Kemarin Rina pulang karena marah. Saya mau tanya, kapan dia mau pulang? Hari ini acara pulang keramaian kakak iparnya. Saya mau mengundang kalian. Rina di sini baik-baik saja. Kenapa harus kembali untuk disakiti oleh kalian? Rina pasti masih marah. Setelah ini, aku akan ke keluarga Sari untuk menjemputnya. Sekarang aku pulang dulu. Siapkan acara pulang keramaian. Kalau bukan Rina yang telepon duluan dan jujur pada kita soal kejadian ini, kita sampai sekarang takkan tahu si jahat Arif Pratama berani-beraninya mengganti identitas kakaknya untuk menikah. Masih punya muka telepon kita. Nggak bisa. Aku nggak terima. Aku ke rumah Pratama sekarang. Akan kuadili Rina. Kalian berdua mesra sekali. Setidaknya ini membahagiakan jiwa adikmu di surga. Aduh, kasihan Rina. Masih muda, sudah jadi janda. Arman,
Gimana kalau aku jodohin Rina? Masih muda dan tampan. Jangan. Kehilangan suaminya. Dia sedih. Nanti saja kalau dia sudah tenang. Oke, aku punya beberapa pria muda. Semua menunggu Rina. Aku harus cepat membuat Dewi hamil. Biar bisa cepat jemput Rina. Jangan-jangan Rina cuma cinta aku. Dia nggak akan hianati aku. Yuk, jangan duduk-duduk. Ayo makan. Kenapa kalian kesini? Jangan panggil aku mertua. Waktu menikahi putriku, kalian berjanji padaku akan menjaganya. Tapi malah memaksanya pulang. Apa ini cara mertua? Adek, ada salah paham. Keluarga Sari seumur hidup tak pernah menuduh orang salah. Anakku baru jadi janda. Kalian keluarga Pratama malah merampas harta bawaannya. Bahkan cincin ini pun dibeli menantuku untuk Rina. Kamu sebagai kakaknya tak melindungi Rina saja, malah membuat Rina dan anaknya sering-sering masuk rumah sakit. Kamu masih manusia? Kukira kedua bersaudara itu seleranya sama. Gak nyangka sampai cincin nikah pun direbut dari Rina. Dulu waktu Arif masih hidup, dia menjaga Rina seperti mata. Gak nyangka baru meninggal, keluarga Pratama malah berbuat begini. Pantas saja Rina tiba-tiba masuk rumah sakit. Awalnya kukira dia cuma sedih banget, sampai mau mati. Gak nyangka ya, semua ini ulah keluarga Pratama. Kita bicara baik-baik. Arif Pratama waktu di militer sudah mencabut status kakaknya. Bahkan KTP-nya sudah dikubur Rina bersama jasadnya. Hari ini kita manfaatkan kesempatan ini di depan semua orang agar Rina lepas dari keluarga Pratama. Gak perlu bicara lagi. Dulu anakku menikahi Arif Pratama yang miskin. Di keluarga kalian, dia menderita banyak. Kami diam saja. Sekarang Arif Pratama sudah meninggal. Anakku tak ada hubungan lagi dengan kalian. Jangan. Kamu sudah mengecewakan Rina, masih mau mengecewakan Dewi. Kamu mau maluin ibumu sampai habis ya? Ma, Rina itu istriku. Aku gak bisa lihat dia nikah sama orang lain. Kamu kan bukan suaminya Rina. Beraninya kamu halangi dia untuk hidup lebih baik. Arman, sadar diri. Kalaupun besok Rina nikah sama orang lain, itu bukan urusanmu. Jangan, aku tak akan biarkan Rina menikah dengan orang lain. Ma, aku Arif Pratama. Rina itu istriku. Aku belum mati. Arman, kamu bilang apa? Semuanya, aku Arif Pratama. Yang mati itu kakakku, Arman Pratama, bukan aku. Kenapa semua orang ingin merebut Rina? Kamu Arif Pratama? Lalu kenapa kamu menikahiku? Aku menikahimu karena wasiat kakakku. Untuk memastikan kamu hidup. Aku tak mau kamu bunuh diri. Makanya aku melakukan ini. Aku ingin melindungimu. Kamu paham? Dasar anak durhaka. Aduh. Arif Pratama, kalau aku tahu hari ini akan terjadi, aku tak akan pernah setuju Rina menikahimu. Bu, Pak. Ibumu dan istrimu sudah begini. Kamu mau kemana lagi? Tak kusangka Arif tega melakukan hal ini. Kalau sampai Rina tahu, dia pasti sedih sekali. Menurutku, keluarga Pratama semuanya sama saja. Menyiksa Rina sampai begini masih berani pesta. Cih, ayo pergi. Ayo. Kok jadi begini? Aku cuma mau lindungi Rina dan Dewi. Kenapa jadi begini? Pantas saja dia begitu ketika melihat Rina. Apa yang kamu dengar tadi? Pantas saja Raffi begitu. Langsung panggil dia Papa. Dan begitu alami. Papa. Pantas saja di hari pernikahan kita, dia melihat Rina menikah lagi. Dan menangis sedih sekali. Mbak Wati, kok Rina menikah lagi? Dia kemana? Ternyata kekasihku sudah lama meninggal. Suamiku? Ternyata adiknya. Dewi, aku salah padamu. Apapun yang kamu mau, akan kucapati. Asal kamu hidup baik-baik. Apapun yang aku mau, kamu akan kucapati. Asal jangan minta aku cerai dari Rina. Aku sudah menikah dengan Arif Pratama. Kepejakaannya sudah hilang. Mending punya anak, biar bisa bertahan di keluarga ini. Ada sandaran. Aku mau. Kamu harus punya anak denganku. Sekarang belum bisa. Kalau kamu hamil sekarang, Rina pasti akan sedih. Aku tak bisa kehilangan Rina. Masih mikirin Rina, masih nggak malu. Dulu kamu nekat menikahi Dewi. Sekarang semua terungkap, kamu kehilangan Rina. Kenapa masih menyakiti hati Dewi? Ma, Rina sangat mencintaiku. Dia tak akan di saat seperti ini meninggalkanku. Seumur hidupku, aku hanya mau Rina. Aku hanya akan menikahinya. Aku menikahi Dewi hanya untuk menepati wasiat kakak. Kamu nurut sama kakakmu, melindungiku. Kakakmu suruh nikahi aku. Apa dia suruh kamu tidur denganku?
Kamu sudah merusak kesucianku. Masih bilang cuma cinta Rina seumur hidup. Kamu mau aku gimana? Dewi. Kalau berani ketemu Rina lagi, aku bunuh diri. Kamu lupa wasiat kakakmu. Cepat tahan, Dewi. Baik, aku setuju. Aku takkan cari Rina. Turunkan pisau itu. Sudah, aman. Kalian sudah aman. Aku ada urusan. Komandan, kenapa Anda ke sini? Setelah diselidiki, Arif Pratama dari Kompi 8 mengambil alih identitas kakaknya, Arman Pratama. Atasan memberinya sanksi. Status militer Arif Pratama dicabut, serta semua fasilitasnya. Pernikahan militer Anda dengan Rina Sari juga batal. Jaga dirimu baik-baik. Buat apa aku repot-repot agar Arif mau menikahiku? Status dan posisinya sudah hilang. Tabunganku habis untuk resepsi. Mending aku nikahin orang lain. Aku harus cari Rina dan nikah lagi. Aku tak akan menyerah padanya. Arif Pratama, berhenti. Rinaku, semua gara-gara kamu. Dia kabur dan belum pulang. Beraninya kamu datang. Kubunuh kamu. Rina, kenapa? Maaf, salah orang. Rina, kamu di mana? Ibu Rina, nikahi aku. Aku janji akan selalu mencintaimu. Aku akan berusaha keras, memberimu yang terbaik. Kamu suruh ke timur, aku takkan ke barat. Baik. Kalau aku lebih berani saat itu, apa kamu takkan terluka begini? Untungnya belum terlambat. Aku pasti akan melindungimu. Rina. Mama, kamu kenapa? Tanganmu luka, aku tiupin ya. Gimana? Paman, kenapa Paman pegang tangan Mama dan terus lihat dia? Aku baru saja periksa kondisi tanganmu. Tidak sampai melukai tulang. Besok akan kubawa ke dokter militer. Pasti akan sembuh sepenuhnya. Bang Andi, kamu tidak perlu repot-repot begini. Kamu sudah banyak berbuat untukku. Kalau gitu, kita makan yang sejenis ya. Malam ini kita makan kaki babi ya. Raffi, ayo kita masak bareng. Raffi, cepat, undang Mama duduk. Mama. Koba. Buatku? Ini aku dan Raffi kita buat untukmu. Entah enak nggak? Enak. Papa, kita hebat banget. Raffi. Aku kan belum. Nggak salah panggil. Dia papa. Bang Andi. Aku sudah yakin. Kita menikah ya? Akhirnya aku menunggu ini. Yeay! Rina, aku tahu kamu setuju hari ini agar Raffi punya papa. Tapi nggak apa-apa. Aku nggak bisa omong manis. Tapi akan kubaiki dengan perbuatan. Pilihanmu tidak salah. Baik. Arif, rumah ini sepi sekali. Lihat. Jadi lebih indah kan? Rini. Rini. Arif Pratama, keadaanmu sekarang, bukankah ini semua salahmu sendiri? Ngapain sok sedih sekarang? Henya. Semua karena kamu. Makanya Rina pergi. Seri.
Rina, kamu di mana? Aku kangen kamu. Raffi suka ini? Suka. Andi, hari ini sudah belikan kita banyak. Ini nggak usah. Bang Andy, kamu nggak usah berikan kita sebanyak ini. Sudah cukup banyak. Rina, uangku yang banyak ini cukup untuk beli mall ini. Gak usah sungkan. Bagi pula uangku nanti juga untukmu. Kita berdua gak usah dibedakan. Bang Andy, kamu sekarang bos besar. Pakai ini lebih pantas. Ini dari kamu. Baik, bungkus semua ini. Dasi ini, Nyonya sudah membayarnya. Radio 100.000. Oke. Ayo, kita pergi. Ya. Bos, 1 bungkus rokok. Rina. Bang Andy, apa hari ini ada acara khusus? Kenapa misterius banget? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tada! Waktu itu, saat aku tahu kamu mau menikah lagi, aku langsung mulai mendesain gaun pengantin ini. Aku ingat kamu pernah bilang, kalau kamu mau pernikahan barat yang megah, nanti setelah kita menikah, kita akan punya. Rina, jangan nangis. Apa aku salah membuatmu marah? Rina, jangan nangis. Aku cuma teringat sesuatu. Cantik kan? Rina, aku tak punya apa-apa. Aku cuma bisa beri pernikahan sederhana. Besok kita makan bareng saja. Semua sederhana. Nggak apa-apa, aku nggak peduli. Yang penting aku bersamamu. Rina, percaya sama aku. Nanti aku pasti beri hidup yang lebih baik. Lalu akan kuberi kamu pernikahan barat. Waktu aku menikah dengan Arif Pratama, aku kira akan punya masa depan yang indah. Saat tahu dia meninggal, aku hancur. Mau bunuh diri. Baru tahu dia pura-pura mati dan menikah lagi. Aku lihat dia berkali-kali mengabaikan. Aku pun benar-benar putus asa. Awalnya aku kira aku takkan bisa bangkit seumur hidupku. Tapi kamu berkali-kali menegaskan perasaanmu. Aku pun perlahan menemukan diriku kembali. Rina, percaya sama aku. Rina, menikah denganku. Aku mau. Tuan Andi, mohon bimbingannya. Mohon bimbingannya. Lalu mereka kabur dari kandang. Kembali ke padang rumput. Terbang bebas. Baik. Rina, Raffi sudah tidur. Baru tidur. Aku sudah minta orang hitungkan hari ini. 1/2 bulan lagi,
adalah hari yang baik. Bagaimana menurutmu? Bang Andy, terserah kamu saja. Aku pergi dulu ya. Istirahatlah. Bang Andy, tetaplah di sini. Rina, aku bisa menunggu. Bang Andy, kita sudah resmi menikah. Kita sudah sah menikah, kan? Rina. Arif. Rina. Bukan dia. Arif, aku ini istri sahmu. Nyah! Kalau bukan karena kamu, Rina takkan pergi. Masalahmu. Sejak itu hubungan kami makin erat. Kami masak bareng, jalan-jalan sama Raffi, dan menata kamar pengantin. Dasar anak nakal, pantesan gak ketemu. Nggak ketahuan. Rina, besok kita menikah. Aku sudah undang orang tuamu, juga pesan hotel kesukaanmu untuk pernikahan. Tapi rasanya nggak nyata. Aku menikahi orang yang kucintai 9 tahun. Kalau begini, Masih nggak nyata. kalau begini, Harus begini. Arif, Keluar semua. Jabilah sadar. Rina menikah hari ini. Dengar ya, Rina. Dia cuma marah sama aku, jadi nggak pulang. Mana mungkin menikah? Lihat baik-baik, apa tulisannya? Cuma undangan kan? Kok Rina menikah? Nggak bisa, nggak bisa. Nggak boleh. Aku harus cari Rina. Dia nggak boleh nikah. Rina. pengantinnya datang. Selamat Pak Andi, dapatkan wanita cantik. Selamat Pak Andi. Selamat. ayo semua, makan permen. Ada semua. Rina, Buta ya? Nggak lihat jalan? maaf. Rina, Pengantinnya datang. Wah, Rina. cantiknya. Di hari yang kira ini, kita berkumpul bersama. Rina, kamu di mana? Untuk menyaksikan pengantin pria, Bapak Andi, dan pengantin wanita, Ibu Rina, menikah bahagia. Bagus. Siapa sih pengemisnya? Nyah. Selanjutnya, mohon pengantin pria dan wanita menukar cincin pernikahan yang melambangkan cinta abadi. Cincin. Rina. Rina, kok kamu nikah sama orang lain? Pa, Ma, tolong biarkan aku lihat Rina sekali lagi. Cih, Rina kami.
sudah putus hubungan dengan keluarga Pratama. Arif Pratama, jangan teriak-teriak di sini. Jangan pernah kembali. Kami takkan pernah bilang kabar Rina padamu. Jangan dorong putri kami ke jurang lagi. Pak, aku sungguh salah. Aku mau Rina kembali. Memangnya pantas? Cepat pergi, jangan sampai kulihat lagi. Rina, kamu di mana? Rina, aku baru menemukanmu. Kok bisa kamu jadi istri orang lain? Bukan, Rina pasti marah padaku. Dia sengaja begini. Rina, tunggu aku. Aku akan menjemputmu pulang. Cium-cium. Cium-cium. Selamat wudhu kedua mempelai. Rina, aku bersumpah, aku akan menjagamu baik-baik. Juga Raffi, aku tak akan biarkan kalian menderita lagi. Rina, aku jemput kamu, pulang. Kalian mau apa? Itu istriku. Aku mau jemput istriku pulang. Kenapa kalian larang aku masuk? Ibu Rina Sari, dia cinta pertama Pak Andi yang ditunggu bertahun-tahun. Orang sepertimu, berani-beraninya datang ke pernikahan Pak Andi. Cari mati? Aku mau masuk. Aku mau jemput istriku pulang. Aku mau masuk. Nyah! Suami Rina Sari sudah gugur dalam tugas. Dasar tak tahu malu. Masih saja mau mengada-ada, menghina nama baiknya. Cih, cepatnya. Tapi aku benar kenal Rina Sari. Tolong, biarkan aku masuk. Biar aku bicara sebentar dengannya ya. Atau, tolong sampaikan pesanku ke dalam. Bilang saja Arman Pratama di luar. Nyah. Hari bahagia, malah pura-pura mati. Sialan. Sepertinya aku pernah lihat kamu. Jangan-jangan dia juga tahu aku pura-pura mati. Benar, itu dia. Benar, Arif Pratama. Joko, kok kamu tahu? Bukannya Arif Pratama sudah mati? Hei, baru-baru ini, yang heboh itu, skandal mati palsu. Itu dia, menipu jadi kakaknya, dan menikahi kakak iparnya. Di koran, punya fotonya. Itu dia, benar, betul, itu dia. Orang sepertimu masih berani muncul di depan Rina Sari. Beraninya kamu melakukan hal tak tahu malu. Kamu sudah memalukan seluruh keluargamu. Kalau aku jadi kamu, sudah lama mati. Sialan, cepat pergi. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau kami main tangan. Nyah, cepatnya. Kalau sampai aku lihat lagi kamu mengganggu Pak Andi dan Nona Rina, tiap kali ketemu akan kuhajar. Cepatnya. Kok Arif Pratama kesini? Rina nggak boleh tahu. Bang Andy, kamu kenapa? Kok melamun? Ada apa di luar? Enggak. Acara makanannya mau mulai. Rina. Kamu pulang, coba saja baju baru yang aku buat. Baju-bajuku masih bagus kok. Buat apa kamu buatkan aku baju? Kamu ini, demi gampang dicuci, kamu selalu minta aku pilihkan baju warna gelap. Kelihatannya membosankan. Jadi, aku buatkan kamu baju warna terang. Coba saja. Makasih Rina, kamu repot-repot ya. Kamu. Itu kamu. Kau merebut istriku. Dasar binatang. Binatang. Kau yang merebut Rina dari sisiku. Kau yang memisahkan kami. Arif Pratama, kamu sendiri yang tak menghargainya. Makanya Rina meninggalkanmu. Itu salahmu sendiri. Bukan begitu. Tidak mungkin. Bukan begitu. Arif, aku di sini. Ayo. Kau yang mengincar istriku. Makanya kau mau merebutnya dariku. Dasar brengsek. Rina, kok tiba-tiba memberiku sapu tangan? Sekali sulamanya. Bang Andy, kamu sudah kasih banyak hadiah. Jadi, aku sulam sapu tangan sebagai balasan. Kita tidak perlu menghitung-hitung. Aku tahu, tapi aku ingin berbuat sesuatu untukmu. Kamu suka? Suka dong, suka banget. Makasih, Rina baik banget. Kau tak pantas menyebutnya. Jangan dekati dia dan Raffi lagi. Anak. Aku dan Rina punya anak. Asal Raffi mau ikut aku, Rina juga pasti ikut aku. Kalau mau Rina tinggal. Kembalikan anakku. Kamu mau tawar-menawar denganku? Dengar baik-baik. Baik Raffi maupun Rina, takkan ada yang ikut kamu. Kamu merebut istriku. Malah mau merebut anakku juga.
Dasar tidak manusiawi. Raffi darahku dan Rina, ikatannya takkan pernah putus. Bos Andi, bisnismu sebesar itu, kok masih tak punya anak? Malah jadi ayah anak orang lain. Rina, dia tak mungkin mencintaimu. Dia hanya mencintaiku. Waktu dia tahu aku tewas, dia berusaha bunuh diri berkali-kali. Cinta kami, kamu tak akan pernah bisa menandinginya. Teruslah menipu dirimu sendiri. Tak peduli pikiranmu. Raffi sekarang anakku, Rina istriku. Tak ada hubungannya denganmu, Arif Pratama. Kalau berani cari masalah lagi, akan kutunjukkan caraku. Cepatnya, jangan muncul di depanku lagi. Jangan mimpi. Dia hanya mencintaiku. Kami berdua takkan pernah berpisah. Rina, kamu cepat kembali. Aku minta maaf. Arif, menurutmu setelah anak kita besar, bagaimana kita nanti saat tua? Kamu akan selalu ada di sisiku dan anak kita. Tentu saja, tugas utamaku adalah melindungi anak kita. Melindungi anak kita tumbuh sehat, melindungi keluarga kecil kita agar takkan pernah terpisah. Aku sangat beruntung bisa menikahimu. Menikahimu juga berkah bagiku. Arif, tolong! Raffi, jangan takut. Papa akan selamatkan kita. Jadi begini cara menjaga anak. Kalau ada masalah, kamu cuma sembunyi di dalam. Bukankah kita sudah janji akan selalu bersama? Kenapa kamu pergi sendiri? Kamu masih marah padaku. Aku pasti akan jelaskan semuanya. Kamu pasti mengerti. Arif tak boleh menemukan Rina. Jangan sampai dia melukainya lagi. Aku pasti akan melindungi Rina dan Raffi. Kok di depan saja? Ayo masuk. Oh. Ya, nggak nyangka pulang seperti ini. Kamu nunggu di ruang tamu. Raffi sudah tidur. Aku baru bujuk Raffi tidur. Dia seneng banget main hari ini. Oh ya, Bang Andi. Hari ini kenapa pulang seperti ini? Ada masalah di kantor. Baru selesai. Lain kali kalau aku pulang seperti ini, kamu istirahat saja. Nggak usah nunggu aku ya. Bang Andi, apa yang kamu pegang? Ini kue, ketemu di jalan pulang. Aku ingat kamu dan Raffi suka manis. Jadi, ku beli sedikit dari tiap jenisnya. Makasih ya, Bang Andi. Rina, bisa menikahimu adalah keberuntungan terbesar seumur hidupku. Aku akan berusaha lebih keras menjaga kalian berdua. Aku tak akan mengecewakan kalian. Karena masalah keluarga Pratama, Raffi yang masih kecil sudah banyak menderita. Untung ada kamu. Kita ini keluarga. Jangan bilang begitu. Bisa menjaga kamu dan Raffi, aku rela. Bang Andy, sudah larut. Ayo istirahat. Yuk. Aku takkan biarkan masalah Pratama mengganggu Rina. Dia sudah menderita banyak. Kedepannya, dia cukup bahagia bersamaku. Sayang, ayo sini. Coba sarapan buatan papa. Wah, Papa, kok bisa bikin sebanyak ini? Semua kelihatannya enak banget. Nanti kalau Raffi sudah besar, papa ajari Raffi masak ya. Nanti Raffi bisa masakin mama dan orang-orang yang Raffi suka. Bikin banyak makanan enak. Oke, nanti kalau Raffi besar, Papa ajari Raffi ya. Raffi, makanlah. Bang Andi, kok bikin sebanyak ini? Tadi bangunnya agak pagi, jadi bikinnya agak banyak. Ini aku beli dari pasar pagi tadi, sup ayam kampung. Rasanya segar banget, tunggu agak dingin. Rina dan Raffi, ada sesuatu yang mau papa bicarakan. Belakangan ini kota agak tidak aman. Kita sebaiknya jangan keluar main dulu. Kalau mau main, main saja di kompleks. Tunggu sampai aman, baru kita keluar main. Kalau gitu Papa, nanti pulang kerja bawain Raffi jajan ya. Baik, papa janji. Kalau gitu Bang Andi, kalau kamu mau kerja, hati-hati ya. Aku dan Raffi nunggu kamu pulang. Tenang saja, ayo makan. Sayang, kamu kenapa? Ada yang sakit? Mama, nggak apa-apa. Mama. Aku nggak apa-apa. Aku baru saja merasa perutku agak nggak enak. Ayo, kita ke rumah sakit ya. Iya, Mama. Ayah benar. Kalau
sakit harus ke rumah sakit. Iya. Ayo, cepat. Sayang, jangan takut. Aku pasti akan menjagamu. Rina Sari. Iya, Dok. Istriku kenapa, Dok? Pagi ini dia merasa lemas. Lalu muntah. Istrimu nggak apa-apa, tenang saja. Kenapa dia tiba-tiba nggak enak badan? Selamat ya, keluarga Anda akan ada anggota baru. Apa? Feng, Andy. Kita punya anak sendiri. Benarkah? Keluarga kita akan ada anggota baru. Tentu saja benar, kamu akan jadi ayah. Kita punya anak sendiri. Sayang, tenang saja. Aku pasti akan menjaga kalian baik-baik. Kalian? Nyonya sudah bangun. Ada yang tidak enak. Bagian tubuh mana yang tidak enak? Nyonya, ini bubur untuk Anda. Tuan Andi bilang Nyonya belum sarapan. Makan bubur dulu ya. Sayang. Tuan, Pak Andi. Sudah bangun. Bagaimana keadaanmu? Mama, Papa bilang aku mau punya adik. Benarkah? Iya, Raffi mau jadi kakak. Papa, Mama, tenang saja. Aku pasti akan melindungi adik-adikku. Aku mau jadi kakak yang baik. Raffi, hebat banget. Sayang, bagaimana badanmu? Ada yang gak enak? Mereka ini... Ini yang kupanggil untuk merawatmu. Mereka 4 sangat berpengalaman. Mereka pasti akan merawatmu dan anak kita. Apa ini terlalu berlebihan? Apa nggak baik? Baik, kalian turun dulu. Baik, Pak Andi. Asal kamu terawat dengan baik, semua ini tak penting. Agar Arif Pratama tak punya kesempatan. Aku juga menambah keamanan di sekitar villa. Sayang, aku pasti akan melindungi kamu dan anak kita. Arif Pratama, kamu berlutut saja di luar sana. Aku sudah berlutut di sini berhari-hari. Kenapa Rina nggak keluar-keluar? Jangan-jangan Rina... Bukan. Rina mungkin dikurung oleh si Wijaya itu. Aku harus selamatkan dia. Aku harus selamatkan dia. Arif! Arif! Kok kamu di sini? Arif! Mama dan Dewi sudah lama mencarimu. Ayo. Ma bawa kamu pulang sekarang. Aku harus selamatkan. Aku harus selamatkan Rina. Jangan tinggalkan aku. Rina, kamu kembali, Rina. Arif, bagaimana keadaanmu? Aku tidak sehat. Tanpa kamu, aku sangat tidak sehat. Baguslah, Arif. Aku pergi. Jangan pergi. Rina, biar aku jelaskan ya. Beri aku kesempatan ya. Dengarkan aku, Rina. Rina. Arif, kamu yang bohong duluan. Aku menyerah. Mulai sekarang, kita pisah jalan. Jangan bertemu lagi. Jangan pernah lagi ganggu hidup kami. Jangan pergi. Rina, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Rina, kembali Rina. Jangan tinggalkan aku. Arif, lihat baik-baik. Aku siapa? Sudah dengar? Si Dewi Sari itu, dia yang goda adik iparnya. Bikin adik iparnya pura-pura jadi suaminya. Bahkan tidur dan nikah sama adik iparnya. Membuat Rina, gadis baik, pergi. Mereka berdua benar-benar tak tahu malu. Halah, kalau aku sih, aku ambil tali, langsung gantung diri. Mana ada muka lagi hidup di sini. Semua salah Arif, brengsek, dan si Jalang Rina itu. Semua ini salah mereka. Rasiku sudah hancur. Aku harus membuat Arif menikah denganku dan punya anak. Hanya dengan begitu aku bisa bertahan hidup. Untuk sementara, walau menyakitkan, aku harus tahan dulu. Kok kamu di sini? Arif, aku yang bawa kamu pulang. Rina sama sekali nggak peduli kamu. Kulihat kamu pingsan nangis di depan. Sekarang cuma aku yang peduli kamu. Ini semua salahmu. Ini semua karena wasiat kakak. Makanya aku jadi begini. Makanya Rina meninggalkanku. Kalian berdua yang memisahkan aku dan Rina. Aku cari Rina sekarang juga.
Jangan, Arif. Jangan cari dia. Rina sudah menikah. Dia sudah punya keluarga baru. Dia tidak akan kembali lagi. Aku tahu, jangan ingatkan aku lagi. Tapi Rina cuma marah padaku. Asal aku jelaskan padanya, pasti beres. Dia pasti maafkan aku. Minggir. Rina sudah hamil. Apa? Kamu pasti bohong. Kok Rina bisa hamil anak orang lain? Dia cuma cinta aku. Dia cuma cinta aku. Arif Pratama, kamu bodoh sekali. Aku sudah cari tahu. Rina Sari dan Andi Wijaya, mereka tumbuh bersama dari kecil. Andi Wijaya juga naksir Rina Sari bertahun-tahun. Sekarang mereka berdua, tanpa hambatan darimu, pasti hidup bahagia. Dia takkan kembali lagi. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Arif, kamu cuma punya aku. Cuma aku yang peduli. Rina Sari sudah menikah. Dia punya keluarga baru. Dia takkan kembali lagi. Lina, kenapa kamu tak mau memberiku kesempatan untuk menjelaskan? Bukankah kita janji akan selalu bersama? Kenapa kamu tega begitu padaku? Arif, kamu masih punya aku. Begini, kita nikah, lalu punya anak, kamu akan lupa dia. Enggak bisa! Aku pergi sekarang untuk jelaskan pada Rina. Dia pasti memaafkanku. Lagi pula, kita punya anak. Benar, Raffi itu anakku dan Rina. Demi Raffi, dia pasti memaafkanku. Aku cari dia sekarang. Dia pasti memaafkanku. Berani. Kembali. Bu. Dasar anak durhaka, kamu pura-pura jadi kakakmu, nikahi kakak iparmu. Masalah ini jadi saya bawa ini. Kamu masih punya muka mencari Rina Sari. Kenapa aku harus punya anak seperti kamu? Bu, Rina cuma marah sama aku. Aku jelaskan saja padanya. Lagian, kalau Raffi lihat aku, dia pasti senang sekali. Berlutut di dalam. Pikirkan baik-baik. Pikirkan sampai paham. Keluarga Pratama, karena kamu malu besar. Ibumu ini sudah dihina sampai malu. Pikirkan baik-baik. Pikirkan sampai paham. Kalau sudah paham, baru boleh keluar. Bu, kenapa ibu juga nggak ngerti aku? Rina, aku salah, Rina. Anak ini memang datang untuk menagih hutang. Nyonya, camilan sudah siap. Nyonya dan Tuan Muda, istirahatlah, isi tenaga lagi. Di awal kehamilan, lebih baik banyak istirahat. Baik, Raffi, kita makan dulu ya. Nanti main lagi ya. Oh, makan nih. Isian ini kok aku gak pernah lihat. Enak nggak? Enak, Tuan Muda. Isiannya wangi. Coba, Tuan Muda. Raffi, kamu kenapa? Kok mukamu merah banget? Mama, aku gak enak badan. Ini selai kacang. Raffi, kamu alergi. Raffi, kenapa? Raffi alergi. Ayo, siap-siap ke rumah sakit. Tenang sayang, dokter bilang kita datang tepat waktu. Aku alergi kacang tanah, makanya Raffi tak pernah menyentuh apapun yang berhubungan dengan kacang tanah. Tak kusangka kali ini. Sayang, jangan takut, Raffi pasti akan baik-baik saja. Aku sudah suruh orang selidiki, segera akan ketahuan siapa pelakunya. Anaknya sudah aman, tunggu 4 jam baru kasih makan yang mudah dicerna. Kalian sebagai orang tua tidak perhatian sama sekali. Untungnya datangnya tepat waktu. Lain kali, jaga anak kalian baik-baik. Baik dok, kami paham. Raffi, nanti pulang mama masakin enak ya. Kenapa ada selai kacang tanah di rumah? Saat aku rekrut kalian, aku sudah melatih kalian. Sudah kubilang, Nyonya dan Tuan Muda alergi dengan hal ini. Kenapa masih ada? Ampuni saya, Tuan Andi. Ampuni. Ini semua salah paham, Tuan. Tuan Andi, sudah selesai diselidiki.
Dewi Sari memang punya bibi yang baik. Dewi Sari punya bibi yang baik juga ya. Bibi harus bantu aku. Semua salah si Jalang Rina Sari itu. Suaminya sendiri sudah mati, malah mau merebut milikku. Arif sekarang cuma mikirin di desa. Aku malu banget. Mending aku mati saja. Dewi, jangan gegabah. Orang seperti dia tak tahu malu. Bibi pasti bantu kamu. Tenang saja. Oh iya, Rina Sari, dia alergi kacang tanah. Dan dia lagi hamil. Nggak bisa minum obat anti alergi. Gimana kalau Bibi masukkan ke makanannya kacang tanah? Kalau gitu, anaknya bisa... Kamu hampir membunuh istriku dan kedua anakku. Kamu harus membayarnya. Jangan Pak Andi, saya salah Pak Andi. Hal ini jangan sampai Nyonya tahu. Baik. Maafkan aku, Rina. Aku lalai. Raffi orang itu, yang jahat itu, sudah kuusir semua. Kedepannya tak akan terjadi lagi. Tenang saja. Aku harus kirim orang peringatkan keluarga Pratama. Tidak, si brengsek Arif Pratama itu pasti akan cari kesempatan untuk melukai mereka. Kalian siapa? Arif Pratama ada? Saya, ada perlu apa? Tuan Andi, mau saya sampaikan sesuatu. Kalau lagi-lagi kalian berani mengusik Nyonya Sari dan anaknya, Tuan Andi akan membuat kalian membayarnya. Kami nanti takkan mengusik lagi Rina dan anaknya. Mohonlah, lepaskan kami. Kalian berdua tinggal di sini, awasi mereka. Saya lapor. Siap. Bu, nggak apa-apa. Rina sudah menikah, kenapa kamu gak ngerti-ngerti? Asal bisa bawa Raffi, Rina pasti kembali. Raffi kangen banget sama papa. Dia nggak akan menolakku. Bu, jangan ikut campur. Aku pasti punya cara. Bang Andy, sore ini kita keluar jalan-jalan ya? Aku rasa Raffi sudah hampir sembuh. Dokter bilang bayinya juga stabil. Kalau nggak jalan-jalan, aku bisa berjamur. Lihat, bayinya juga mau jalan-jalan. Baik, sore ini kita jalan-jalan. Raffi, sore ini kita main ya. Yeay, seru! Bisa main di luar. Bagus ya, cuma nggak tahu adik laki-laki atau perempuan. Laki-laki atau perempuan, sama saja. Yang penting mirip kamu. Mama, kalau adik laki-laki, dia bisa ikut aku melindungi mama. Kalau adik perempuan, aku juga bisa melindungi mama dan adik. Baik, kalau begitu, kita bersama-sama menantikan kedatangannya ya. Baiklah, bungkus semua ini ya. Totalnya 16.500, Pak. Pak. Buat apa beli sebanyak ini? Kita kan belum tahu laki-laki atau perempuan. Lagian, anak kan cepat besar. Harus ada untuk laki dan perempuan kan? Siapkan dulu kan? Baik, ikut kamu. Raffi, sini. Bang Andy, kamu lihat apa? Ah, nggak ada. Coba lihat lagi. Ada yang mau dibeli lagi? Kalau sudah, kita beli. Raffi keluar main. Aku bawa Raffi pulang. Di luar nggak aman. Baik, cepatlah. Aku lihat-lihat apa lagi yang kurang di rumah. Kangen papa. Papa sudah pulang, Raffi. Salah, kamu paman. Papaku masih di dalam. Salah, Raffi. Dia bukan papamu. Aku yang papamu. Papa kandungmu. Kita ini ayah dan anak kandung. Nggak mau, paman.
Mam aneh banget. Dulu aku salah panggil, kamu malah memperbaikiku. Lagi pula, Mama bilang ayah kandungku sudah meninggal. Bukan begitu, Raffi. Papa nggak mati. Papa masih hidup. Papa bawa pulang dulu ya. Nggak mau. Papa yang meninggalkan kami dulu. Aku nggak mau ikut kamu. Bukan begitu, Raffi. Papa nggak meninggalkan kalian. Papa punya alasan. Raffi, ikut Papa pulang dulu. Lalu kita jemput Mama pulang ya. Nggak mau. Aku nggak akan ikut kamu. Di sana nggak enak. Wanita itu selalu menindas aku dan Mama. Aku mau sama Mama dan Papa baru. Dia bukan papamu. Aku papamu. Lepaskan aku, jahat! Arman Pratama! Raffi, jangan takut. Papa datang. Raffi, kamu cari Mama dulu, ya? Jaga Mama, biar Papa yang urus. Raffi, Arman, kamu ini nggak bisa hilang ya? Minggir. Aku mau cari anakku. Rina sekarang istri sahku. Raffi, anakku. Kamu mau rebut apa dariku? Rina itu istriku. Kamu yang merebutnya dan anaknya dariku. Itu dulu. Kamu sendiri nggak menghargai Rina. Kamu bahkan berkali-kali menyakiti mereka. Sekarang dia sudah kecewa padamu dan tahu siapa dirimu. Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Terus kenapa? Aku akan jelaskan semua pada Rina. Dia juga akan mengerti alasan-alasanku. Dia akan membawa anaknya kembali padaku dan bersatu lagi denganku. Mustahil. Rina sekarang sudah hamil anakku. Aku tak akan biarkanmu melukai mereka bertiga lagi. Arman, sejak kamu pura-pura mati, dari saat itu, kamu tak punya kesempatan untuk kembali ke Rina. Tidak mungkin. Ini mustahil. Rina pasti memaafkan. Tolong! Papa, cepat selamatkan Mama! Papa, cepat selamatkan Mama! Di dalam meledak, ada api besar! Nak, kamu tunggu di sini dulu. Papa selamatkan Mama. Hei, Pak, jangan masuk. Minggir! Istriku masih di dalam. Aku tak bisa biarkan dia sendirian di dalam. Tenanglah, sudah kami lapor. Polisi sudah di jalan. Masuk hanya akan bahaya. Istriku hamil. Kalau dia mati, aku juga mati. Aku mati bersamanya. Minggir! Rina, kamu di mana? Shape-nya tebal, gak kelihatan apa-apa. Rina! Aku harus masuk. Arif, jangan masuk. Di dalamnya bahaya. Aku pernah di medan perang. Aku bisa selamatkan orang. Gak ada yang lebih cepat dari aku. Harus aku yang selamatkan Rina. Minggir! Arif, demi Rina, kamu rela mati. Rina, kamu di mana? Tunggu aku. Aku segera datang menolongmu. Rina, akhirnya aku menemukanmu. Awas. Rina, kamu di mana? Arif, kenapa kamu begitu mencintai Rina? Jalan demi dia. Kamu tega pada dirimu sendiri, masuk ke api. Tapi dulu, kamu selalu memilihku. Apa di hatimu? Aku takkan pernah bisa mengalahkannya. Sayang sekali, Arif. Yang kamu selamatkan itu bukan Rina Sari. Cuma orang yang cuma mirip dia. Beraninya kabur hanya untuk melihatnya. Kamu gak kapok ya? Kali ini aku akan membuatmu pasrah. Membawamu pulang. Kamu hanya boleh menikah denganku. Dan kita harus punya anak kita. Dengan begitu, aku pertama berdiri kokoh. Ini semua utangmu padaku. Arif, kamu sadar? Rina di mana? Dia nggak apa-apa. Sudah begini, kamu masih mikirin dia. Syukurlah, aku saja nggak apa-apa. Berarti dia pasti nggak apa-apa. Aku selamatkan Rina. Dia pasti akan memaafkanku atas kesalahanku. Arif, jangan mimpi.
Orang yang kamu selamatkan bukan Rina Sari, cuma orang yang badannya mirip dia. Apa katamu? Manamu? Rina di mana? Cepat bilang, aku mau ketemu dia. Dia aman, cuma dia takkan memaafkanmu lagi. Dewi Sari, jaga ucapanmu. Dia di mana? Aku mau cari dia. Arif, memangnya kamu masih punya muka untuk ketemu dia? Andi Wijaya sudah mengawasi Rina Sari dengan banyak pengawal. Kamu tahu nggak? Selama kamu nggak pulang, ibu di rumah hidupnya gimana? Kamu ini masih peduli sama keluarga? Jangan ikut campur. Setelah aku bawa Rina dan anaknya pulang, aku pasti minta maaf pada ibu. Dia juga pasti akan memaafkanku. Aku hanya terlalu mencintai Rina. Arif, beraninya kamu bilang begitu? Kamu benar-benar nggak tahu malu. Kamu tega sama siapa? Kamu tega sama semua orang. Cukup! Cepat bilang, dia di mana? Aku nggak punya waktu dengar omong kosongmu. Rina Sari, dia juga di sini. Arif, cepat keluar. Arif, cepat selamatkan. Di dalam api besar sekali, dan sesekali ada ledakan. Ngapain kamu masuk? Tadi aku kira kamu di dalam. Lalu aku langsung masuk. Tapi kamu aman. Syukurlah. Mama, 你们的幸亏是太好了。 Raffi, tenang. Mama aman. Bang Andi, aku tahu kamu khawatir. Tapi lain kali, jangan gegabah lagi ya. Di dalamnya sangat berbahaya. Tadi aku lihat kamu masuk. Aku hampir ketakutan. Lain kali, aku takkan jauh dari kamu. Ngapain lihat aku? Cepet bilang, aku mau cari dia. Rina Sari, dia juga di sini. Aku cari dia sekarang. Aku mau jelaskan semuanya. Arif, dasar brengsek. Rina, seumur hidupku, aku tak akan memaafkanmu. Kamu pulang dulu sama anak. Kalau badanmu gak enak, sebutkan saja. Aku bantu padamkan api. Bang Andi, kamu harus hati-hati. Hati-hati. Ayo. Mau apa kamu? Aku mau kerjasama denganmu. Kenapa kamu pikir aku percaya kamu? Karena aku bisa membuat Arif Pratama meninggalkan Rina selamanya. Dan Raffi. Aku setuju. Arif Pratama, akhirnya kamu tetap akan kembali padaku. Dan terikat denganku. Tunggu sampai kamu dengar betapa Rina benci kamu. Kamu akan pasrah. Sayang, Rina. Aku mau bilang sesuatu soal Arif Pratama. Sudah lama. Entah, di hati Rina sekarang, apa pendapatnya tentangku? Ngapain ngomongin dia? Ternyata Rina sekarang sudah gak mau ngomongin aku lagi. Aku, Bang Andi, sebenarnya Arif Pratama di hatiku sudah lama mati di misi itu. Karena dia mati, jadi di hatiku dia sudah gak ada hubungannya lagi. Karena dia memilih mati palsu, berarti aku dan Raffi di hatinya gak penting sama sekali. Anda yakin mau mencabutnya? Setelah dicabut, status pernikahan Anda akan otomatis berakhir. Aku yakin. Kubunuh kau. Jadi, aku tak akan serahkan masa depan kami pada seseorang yang tak peduli kami. Kamu baik pada kami tahu itu. Itu juga alasan aku menikahimu. Bang Andi, aku tak mau ikut campur urusan Pratama. Karena Arif memilih mati palsu, aku hargai pilihannya. Di hatiku, dia cuma orang mati. Kedepannya, jangan sebut namanya lagi ya. Merusak mood. Itu salahku. Aku minta maaf. Harusnya aku bawa kamu pulang lebih awal. Di mata Rina sekarang, apa aku hanya orang mati? Apa Rina sungguh sudah melupakan aku? Dia bukan marah padaku, tapi sungguh membuangku. Di matanya, aku hanyalah orang mati yang tak mau disebut-sebut. Orang ini gila ya? Aku orang mati
Ngapain sih? Gila ya? Aku orang mati. Bang Andy, soal masa lalu biarlah berlalu. Aku hanya mau fokus pada sekarang. Kamu dan Raffi dan juga bayi di perutku. Asalkan keluarga kita berempat bisa hidup bahagia bersama, aku sudah sangat puas. Baik. Keluarga kita berempat pasti akan bahagia bersama. Rina Sari dan keluarga ada, giliran kalian. Oh, Di sini. Sayang, ayo kita masuk. Rina, kamu sungguh takkan memaafkanku. Kamu bukan cuma marah pada, tapi sungguh tak mencintaiku lagi. Jangan repot-repot, Kak. Aku cuma lelah belakangan ini. Aku dan Raffi duluan ya. Sejak kabar kematianku tersebar, Rina selalu putus asa. Kok dia bisa jadi tenang begini? Sudahlah, tunggu Dewi hamil, baru ku bilang ke Rina yang sebenarnya. Dan kembali ke Rina. kok pergi? Belum juga pulang. Jangan-jangan kenapa-kenapa ya? Arif, kamu ketemu Rina. Dia gimana? Dia baik-baik saja. Dia dan Raffi sudah tak butuh aku lagi. Kita pulang sore ini saja. Ibu juga pasti khawatir. Pulang, aku minta maaf. Baik, aku beres-beres sekarang. Ayo cepat pergi. Rina. Arif, kalau anak kita sudah besar nanti, gimana kita kalau sudah tua? Kamu akan selalu ada di samping anak kita. Tentu saja, tugas utamaku adalah melindungi kamu dan anak kita. Melindungi anak kita tumbuh sehat, melindungi keluarga kecil kita, agar tak akan pernah berpisah. Santi, aku tak tepati janjiku. Ku mengecewakanmu. Maaf. Bang Andi, kamu ini kelebihan ya? Dokter kan cuma bilang aku kaget. Gak perlu sampai dirawat di rumah sakit, Kak. Waktu itu di mall ada ledakan besar. Aku khawatir banget. Dirawat di rumah sakit untuk istirahat. Bagus juga. Gimana? Manis? Manis, kamu juga. Manis? Manis. Manis banget dari kamu. Mama, aku juga mau Mama suapin anggur. Iya. Mama suapin. Manis? Manis, nanti aku juga mau gini, suapin adik-adik makan anggur. Jadi, adik-adik juga bisa makan anggur manis. Raffi, anak pai. Sayang, bisa menikahimu adalah keberuntungan terbesar seumur hidupku. Tiap hari bersamamu adalah hari yang sangat bahagia dan senang. Senang sekali. Aku juga begitu, Bang Andi. Merepotkanmu ya, menungguku begitu lama. Nggak repot, asal bisa menikahimu. Ini bukan apa-apa. Mama, adik-adik kapan mereka bisa keluar ya? Aku pengen banget main sama mereka. Adik-adik kayaknya kira-kira 7 bulan lagi bisa ketemu Raffi. Nanti Raffi sama papa mama bersabar menunggu adik-adik datang ya. Oke, Raffi mau jadi kakak. Keren banget. Rina, aku salah. Kenapa kamu gak maafin aku? Kenapa kamu tega sama aku? Kenapa di hatimu aku cuma bisa jadi orang mati? Ibu Rina, menikah denganku. Aku janji, setelah menikah akan selalu mencintaimu. Aku akan berusaha keras memberimu yang terbaik. Kamu suruh ke timur, aku tak akan ke bawah. Baik. Rina, panas. Rina, panas. Andi, obat yang dia kasih ini ampuh juga. Malam ini harus berhasil. Aku harus pakai anak ini untuk paksa Arif menikahiku. Baru aku bisa jadi orang penting di keluarga Pratama. Arif Pratama, ini semua salahmu. Ini semua utangmu padaku. Rina, kamu kembali. Rina, aku tahu kamu akan memaafkanku. Iya kan? Rina, aku salah. Kamu mau kembali, berarti kamu sudah memaafkanku. Iya kan? Rina, aku salah padamu.
Aku janji, aku tak akan menyakitimu lagi. Aku akan baik padamu. Rina, tolong maafkan aku ya. Kumohon. Sudah, jangan nangis. Aku di sini, aku kembali. Rina, maaf. Kamu tahu kondisi keluargaku. Tapi tenang, aku pasti akan beri yang lebih baik. Aku janji. Aku percaya kamu. Asal bisa bersamamu, aku tak peduli. Rina, aku cinta kamu, Rina. Aku janji, aku akan baik padamu. Aku akan menjagamu dan merawatmu. Kembalilah padaku, ya? Ya. Rina, kamu sungguh mau kembali? Arif, kita punya anak. Buat temani Raffi ya. Benarkah, Rina? Rina, bagus. Kamu membiusku. Kamu menjebak. Dasar wanita jahat. Terus kenapa? Bukan pertama kali kan? Takut apa? Ini beda. Dulu aku untuk menepati wasiat kakakku. Aku pikir, kalau memberimu anak, kamu tak akan mau mati. Sekarang, aku cuma mau sama Rina. Kau membuatku salah besar. Memangnya Rina peduli? Kamu lihat dia. Cari mati. Kubunuh kau. Kubunuh kau! Kau, lepaskan aku. Arif Pratama. Jelas-jelas itu kesalahanmu sendiri. Tapi kau malah menyeret semua orang untuk ikut mati. Benar-benar waktunya sadar. Sejak kamu kembali menggantikan kakakmu, Rina Sari tak akan pernah bersamamu lagi. Arif Pratama, karena keegoisanmu, kamu merusak kehormatan dan reputasiku. Kau harus menikahiku. Tidak mungkin. Dengar ya. Aku hanya akan menikahi Rina Sari. Arif Pratama, Rina Sari sudah menikah. Dia tak akan kembali mencarimu. Bisa jadi, sekarang aku sudah hamil anak kita. Kau harus menikahiku. Oh, jangan lupa, keinginan kakakmu saat mati. Dasar wanita jahat. Kau harus menikahiku. Dengar ya, kalau tak menikahiku, aku akan bunuh diri. Biar semua orang lihat keluarga Pratama memang sampah. Aku mati. Kalau tahu begini, aku takkan membelamu. Arif Pratama, awas kamu. Kalau minggu ini kamu tak menikahiku, aku langsung cari Rina Sari. Aku akan membuat bayinya tak akan lahir. Waktu itu, si bocah Raffi Pratama saat dirawat, dia untung saja lolos. Kalau ada kesempatan lagi, aku tak akan melepaskannya. Kamu sudah gila. Kamu mau sakiti Rina. Wanita Dewi Sari ini sudah gila. Dia bisa benar-benar melukai Rina. Jangan. Aku tak boleh biarkan dia melukai Rina. Aku harus bunuh Dewi Sari. Kamu mau apa? Beraninya kamu mau sakiti Rina dan anaknya. Akan kubunuh kau. Lepaskan. Demi keselamatan Rina. Mati kau. Siapa? Sudah cukup belum? Reputasi keluarga Pratama masih belum cukup malu ya? Karena masalah ini kamu dipecat. Dan malu. Kamu mau ribut sampai kapan baru selesai? Kedua, hari ini ke kantor catokan sipil. Dapatkan surat nikahnya. Ma. Diam.
Ibu cuma punya kamu seorang anak. Ibu tak bisa melihatmu begini terus. Dengarkan ibu. Jangan cari Rina Sari lagi, ya? Arif, ibu mohon ya. Baik, aku setuju. Aku tak akan cari Rina lagi. Baik. Aku akan nikah dengan Dewi. Bu, kami pulang. Baik. Syukurlah sudah pulang. Ayo, Dewi, ayo masuk. Siapa? Aku. Arif, benar kamu? Arif, kamu sudah pulang? Misi kalian kali ini sudah sebulan lebih. Tak ada kabar. Aku khawatir sekali. Untung kamu selamat, syukurlah. Sudah aman, Rina. Aku pulang. Musik tahun ini indah. Waktu kamu pergi, aku selalu memandang pohon persik sambil merindukanmu. Aku hanya berharap kamu pulang selamat. Makasih, Rina. Kamu baik banget. Pohon persik ini tanam kami saat menikah. Harapannya kita bisa bersama selamanya. Sayangnya harapan itu wujud. Rina, semoga kamu bahagia. Aduh papa, kita sesapaya susun setinggi ini, kok tumbang? Gak apa-apa, mungkin alasnya gak kuat. Kita coba lagi. Pak Andi, Bu Wijaya. Sayang, aku keluar sebentar. Ya sudah, Mama main bareng kamu ya. Tuan Andi, ada kabar dari sana. Arif Pratama dan Dewi Sari sedang menikah tadi sore. Setelah Arif Pratama pulang, dia menebang pohon di halaman. Baik, kamu bisa pergi dulu. Oh ya, kalau di sana nggak ada apa-apa. Kalian bisa mundur. Bagus sekali. Setelah Arif Pratama dan Dewi Sari menikah, takkan ada lagi yang merebut Rina dariku. Kenapa? Tiba-tiba senang sekali. Aku senang dong. Akhirnya bisa bersamamu selamanya. Sekarang tak ada yang bisa merebutmu dariku. Sebenarnya aku sudah tahu. Di pernikahan, aku lihat Arif Pratama. Juga waktu itu di mall, aku lihat dia mau bawa Raffi pergi. Juga malam itu, kalau aku nggak salah tebak, kamu sepertinya berantem sama dia. Jadi, kamu marah? Kak Andy, aku kan sudah bilang, karena aku memilih bersamamu, aku akan lupakan masa lalu. Orang dan kejadian masa lalu takkan bisa mengganggu kita. Dulu waktu aku di rumah sakit, aku sudah bilang, Arif Pratama, bagiku, dia sama saja seperti orang mati. Dan lagi Bang Andi, sebenarnya aku memilih bersamamu. Selain kamu baik pada aku dan Raffi, ada alasan lain. Alasan apa? Karena aku sadar aku mencintaimu. Kamu sudah banyak berbuat untukku, dan menungguku begitu lama. Maaf, aku sadar terlambat. Tapi untungnya, Tuhan memberiku kesempatan untuk memulai lagi. Makanya aku tak melewatkan. Kak Andy, sekarang kita bukan cuma punya Raffi, tapi juga bayi di perutku. Makasih sudah menungguku, kamu sudah capek. Sayang, aku cinta kamu. Ya Tuhan, berikanlah restu. Semoga istriku selamat. Dok, bagaimana istriku?
Dok, bagaimana istriku? Tenang saja, baik-baik saja. Selamat Tuan Andi, anak perempuan. Syukurlah. Makasih, Dok. Sudah berjuang, sayang. Raffi senang? Senang! Raffi mau sama papa melindungi mama dan adik. Raffi prajurit kecil yang berani. Raffi memang pria kecil, hebat. Raffi, benar. Nanti kita berdua akan melindungi kalian berdua. Bang Andy, sudah kepikiran nama untuk bayi kita? Raffi sudah kasih nama untuk bayinya. Raffi, cepat kasih tahu Mama, apa nama yang kamu kasih untuk adik? Aku kasih nama adik Lia Wijaya. Semoga adik selalu selamat dan bahagia. Lia Wijaya, nama yang bagus, Lia Wijaya. Rina. Papa, Mama. Dari jauh-jauh, datang dari kampung, masih membawa banyak barang. Ini semua makanan kesukaan Rina. Di sini jarang ada. Kami bawa banyak untuk Rina, biar puas. Hei, sini, biar kulihat cucu kesayanganku. Cucu perempuan kesayanganku. Sini, Raffi. Bu, ada apa? Kalau ada masalah, kamu harus bilang aku ya. Kita kan keluarga. Aku akan cari cara untuk bantu. Baiklah, aku tak akan sembunyikan lagi. Untuk sementara, jangan biarkan Rina baca koran. Arif Pratama membunuh orang, dia dipenjara. Arif Pratama membunuh. Soal ini, aku sebenarnya tak mau kasih tahu kalian. Tapi keluarga Pratama sudah sering datang mencarikan kita. Katanya Arif Pratama di penjara selalu ribut, mau bertemu Rina dan Raffi. Hadah, sifat Rina kamu tahu. Aku takut keluarga Pratama datang cari Rina. Aku tak mau Rina repot lagi soal keluarga Pratama. Aku cuma mau Rina bisa hidup tenang. Jangan kasih tahu dia. Bu, tenang saja, Bu. Aku pasti akan melindungi Rina. Hal ini tak akan pernah sampai ke telinga Rina. Baguslah, Andi. Kamu anak yang baik. Aku tenang Rina ada kamu. Baik, Bu. Ayo kita masuk. Baik. Andy, tadi kamu sama ibu ngomong apa di luar? Hah? Gak apa-apa. Tadi ibu bilang dia bawa banyak makanan enak dari kampung. Bagaimana cara masaknya biar kamu suka? Aku jadi belajar banyak juga. Iya, benar. Andi itu anak yang perhatian sekali. Makanan enak apa? Aku juga mau. Baik. Nanti nenek masakin ya. Yeay! Arif Pratama merebut istri kakak. Istrinya yang hamil dibunuh kejam. Aku pulang. Rina. Aku mau cari Rina. Rina. Kamu cuma tahu Rina Sari. Dia sudah nikah dengan orang lain. Dia nggak akan kembali lagi. Gak mungkin. Dia nggak akan nikah dengan orang lain. Dia akan segera kembali. Aku dan anak kita, apa nggak penting sama sekali? Baik, hari ini kukuburkan saja harapanmu. Jangan. Cih, sudah lama mau kuhancurkan. Rina Sari nggak akan kembali lagi. Putuskan saja. Gak mungkin. Kau. Semua karena kau. Makanya Rina pergi. Semua salahmu. Kalau kau mati, Rina akan memaafkanku. Aku lagi hamil anakmu. Kau mau apa? Asal kau mati, Rina akan kembali. Akan kubunuh kau. Kubunuh kau. Aku tak akan biarkan hal ini menyakiti Rina. Jangan, 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 jangan aku. Mereka benar. Aku bukan hanya menyakiti Rina. Sekarang aku juga pembunuh. Apa hakku untuk menemui dia? Rina, kamu sungguh takkan menemuiku. Aku takkan pernah bertemu kamu lagi. Aku percaya kamu. Asal bisa bersamamu, aku tak peduli.
Jangan. Rina, jangan pergi. Tidak. Bukan pergi. Rina, jangan tinggalkan aku. Rina, biar aku lihatmu sekali lagi. Arif Pratama, ada surat untukmu. Cepat, sini, cepat. Lepaskan! Rina, kamu sungguh takkan memaafkanku. Aku ingin sekali bertemu kamu untuk terakhir kali. Arif Pratama, ada yang mau menemuimu. Siapa? Apa itu Rina? Rina. Bu. Ibu kesini. Arif, kamu gimana? Aku dengar kamu mau bunuh diri. Ibu khawatir. Lihat kamu, kok jadi begini? Bu sudah baik-baik saja. Tenang saja, Rina. Kenapa masih mikirin dia? Semua karena dia. Makanya kamu jadi begini. Bu, aku salah duluan sama Rina. Dia marah, itu wajar. Aku cuma mau ketemu dia sekali lagi. Bu, surat ini tolong berikan ini ke Rina ya. Kamu... Ibu kasih dia. Makasih, Bu. Kok belum pulang? Gak bisa. Hari ini aku harus kasih surat ini ke dia. Biar dia jenguk Arif. Rina! Bu! Bukan, nak. Aku mau minta tolong. Ini... Saya suaminya Rina. Ada apa? Bilang saja padaku. Sama saja. Baiklah, Bu Pratama akan terus terang. Ini Arif, surat maafnya untukmu. Dia harap kamu baca surat ini. Lalu Bu Pratama, mau kamu ikut aku jenguk Arif? Setiap hari dia selalu mau bunuh diri. Beberapa hari lalu, dia bahkan bikin lubang besar di kepalanya. Dia juga bilang, istriku sudah tak ada hubungan dengan keluarga Pratama. Arif Pratama, hidup mati dia bukan urusan kami. Tante, suratnya bawa pulang. Aku tak akan masuk. Rina, karena kamu, masa depan Arif hancur. Sekarang dia di penjara karena membunuh demi kamu. Kenapa kamu tidak bisa memaafkannya? Apa? Apa katamu? Arif Pratama di penjara karena membunuh? Omong kosong. Dasar nenek gila. Bawa dia pergi. Tunggu. Arif Pratama membunuh. Kenapa dia membunuh? Dewi Sari, dia menghancurkan buku nikah kalian. Arif waktu itu sedang mabuk. Dia tidak bisa mengendalikannya, makanya dia membunuh. Tapi Rina, jangan takut. Arif hanya terbawa emosi. Iya, ini surat darinya untukmu. Baca, dia hanya ingin bertemu kamu dan Raffi. Apapun keputusanmu, aku akan selalu mendukungmu. Jangan takut, aku di sini. Bu Pratama, suratnya bawa kembali. Aku tak bisa memenuhi permintaanmu. Aku sudah punya keluarga baru. Aku juga tak mau masalah masa lalu mengganggu kami. Lagi pula, Raffi juga tak mau tahu kalau ayahnya pernah di penjara. Aku ingin Raffi punya masa kecil yang bersih dan bahagia. Kamu, kok bisa sekejam ini? Raffi itu anak Arif. Arif jadi begini karena kamu. Arif jadi begini, itu semua salahnya sendiri. Kalau bukan dia yang menggantikan posisi kakaknya, mana mungkin dia kehilangan segalanya. Dia membunuh bukan karena aku. Semuanya karena harga dirinya sendiri yang berulah. Soal Raffi memang anaknya, benar. Tapi dia sudah menyakiti Raffi sekali. Aku tak akan memberinya kesempatan kedua untuk menyakiti Raffi lagi. Raffi juga tak akan pernah ikut kamu. Bang Andi, kita pulang ya. Aku nggak mau lihat dia lagi. Iya. Bawa dia pergi. Jangan biarkan dia muncul di sini lagi. Rina Sari, dasar jalan, dasar pembawa sial. Semua karena kamu. Anakku jadi membunuh. Kembalikan cucuku. Sayang, jangan takut. Aku akan selalu melindungimu. Bang Andy, tadi apa kamu khawatir aku benar-benar pergi dengannya? Sedikit sih, tapi aku tetap percaya kamu. Sebenarnya, tadi aku baru tahu soal Arif Pratama membunuh. Dampaknya bagiku sangat besar. Terpikirkan saja, aku masih takut. Jangan takut, aku akan melindungimu. Bang Andy, syukurlah, aku tak melewatkanmu lagi. Aku cinta kamu. Sayang, aku bisa menikahimu. Itu keberuntunganku. Aku juga cinta kamu. Kita pulang yuk, Raffi dan Lian nunggu kita. Pasti sudah gak sabaran, yuk.
Hei, apa malam ini aku masakin? Aku harus mikir dulu. Oke, kita pulang. Raffi, lihat adik, imut nggak? Imut, nanti Raffi besar, harus jaga adik baik-baik. Raffi anak baik. Nah, Raffi mau makan apa malam ini? Mau makan banyak yang enak. Aku masakin Raffi, ya? Ya.